Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader class yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mbak Alifah. Silahkan Mbak Alifah. Istidadan. Sudah siap? Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi syrahli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Five rows in the class. 1. Follow direction quickly. 2. Raise your hand for permission to speak. 3. Raise your hand for permission to leave your seat. 4. Make smart choice. 5. Keep your dear teacher happy. How are you today, Solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, semangat sekali anak-anak ya. Ini sudah lihat kayaknya Mbak Alifah nggak pakai seragam ya? Tidak ada. Kenapa? Di desa. Oh di desa, makanya nggak pakai seragam. Kayaknya pada Orang beda. meninggal. Oh ini lucu. Ya, semoga yang meninggal diambil bisanya ya, dan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tematik ya. Kita agak cepat, hanya tinggal berapa menit ini? Tinggal 19 menit lagi. Oke anak-anak, sekarang kita buka. Kemarin sudah paham apa belum dengan video yang Ustazah kirim? Yang mana? Kemarin belum paham yang mana yang nggak bisa lihat Ustazah. Soalnya HP-nya diblokir WA-nya. Oh, terus? Gara-gara nanti WiFi terus HP-nya nggak diisi pulsa. Ya Allah, ya itu makanya HP-nya jangan dibuat mainan, dibuat belajar. Ya, oke, kita kemarin sudah belajar di pembelajaran keberapa? Ketiga ya. Ketiga, ini tentang mengolah sampah. Oke, saya akan mengulang lagi deh tentang ini. PB2 sama PB3 di halaman 104. 104 itu ada sebuah cerita dari
Coba dibuka 104, halaman 104. Oke, silakan dibuka halaman 104. Tema 4. Sudah? Sudah. Halaman berapa, Us? Halaman 104. Sudah dibuka? Sudah? Sudah, oke. Coba kita amati sebuah cerita di bawah itu. Tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan itu sama dengan sila keberapa itu? Sila kedua. Ayo. Sila ketiga. Sila ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Nah, Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Oke. Sila ketiga itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Berarti kalau persatuan semua orang saling bergotong royong untuk saling membantu. Pernahkah anak-anak melihat seorang nelayan? Seorang nelayan itu bekerja sendiri apa ada temannya? 500. Ada temannya, ada bekerja sendiri. Nah, ada temannya, berarti bekerja nelayan itu tidak sendirian. Artinya apa? Saling bergotong royong. Contoh misalnya, ada yang seorang nelayan kan mencari ikan ya. Ada yang melempar jaring ke laut. Ada yang kemudian kalau misalnya dapat ikan, kemudian ditarik. Nah, kalau ikannya besar kan butuh teman. Tariknya bareng-bareng. Nah, iya makanya bareng-bareng. Nah, itu namanya gotong royong dalam pekerjaan itu juga ada. Contoh lagi, seorang kuli bangunan. Anak-anak pernah melihat nggak seorang bekerja untuk membuat rumah? Nah, orang bekerja membuat rumah itu sendirian apa bersama-sama dengan orang lain? Bersama-sama dengan orang lain. Ada nggak sisi gotong royong di situ? Banyak ya. Banyak. Karena apa? Orang membuat sebuah rumah itu pasti tidak sanggup kalau membuat sendirian. Pasti butuh dengan teman. Ada yang apa namanya? Membuat itu apa adonan yang pasir, ada yang apa namanya, ada yang nempel kawat, nah dan ada yang ada yang batu bata, ada yang ambil pasir. Nah itu semuanya adalah contoh dari gotong royong. Coba anak-anak baca cerita di bawah itu. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Wah berarti kayaknya ini kampungnya isinya nelayan. Coba kita baca. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Coba kita baca halaman 104 bersama-sama. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang. Termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual lagi. Menjual ikan bukan dibagi sama rata pada saat tidak pergi mencari ikan. Mereka sama-sama membetulkan jaring yang rusak. Nah, ini adalah contoh sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko itu rumahnya di kampung nelayan dekat pantai, ya kan? Nah, mereka sebagai nelayan tradisional. Apa bedanya nelayan tradisional dengan nelayan modern? Nelayan tradisional memakai jaring, nelayan modern memakai alat teknologi. Benar Mbak Alifa, good job. Terima kasih Mbak Alifa jawabannya. Nelayan tradisional itu alat-alatnya masih tradisional.
contoh perahu. Perahunya masih terbuat dari kayu dan masih kecil. Maksudnya hanya bisa dimuat atau diisi oleh 2 atau 3 orang. Terus kemudian alat untuk menjaring ikan itu masih dengan jaring biasa yang dilempar seret, gini kan, dilempar seret. Nanti kalau dapat ikan ya diangkat, kalau nggak dapat ya taruh lagi, gitu kan. Kadang dipancing, gitu kan. Berbeda dengan nelayan yang sudah tradisional, sudah modern. Mereka kapalnya besar, ya kan? Kapalnya besar. Terus nanti alat untuk mengambil ikan atau menjaring ikan biasanya menggunakan teknologi untuk mengangkat. Teknologi, ada yang pakai pukat, ada yang pakai apa namanya bom, itu juga ada. Tapi itu semuanya merusak habitat, nggak boleh. Makanya lebih baik nelayan itu yang tradisional, meskipun ikan yang didapat hanya sedikit, tapi tidak melukai habitat atau tempat tinggal dari ikan. Anak-anak pernah mancing nggak? Pernah ikut nelayan? Pernah, tapi adik saya. Nah, tahu nggak anak-anak, orang nelayan itu mereka ketika berlayar itu kan naik perahu ya, sampai berhari-hari, akhirnya mereka tinggal deh kadang-kadang di laut, kadang nyebrang di pinggir jalan. Terus kalau misalnya malam itu nggak dapat ikan, besok berangkat lagi, cari ikan lagi, nggak dapat, berangkat lagi sampai mendapatkan ikan. Agak susah memang menggunakan perahu atau alat tradisional atau dengan macam yang seperti itu. Tapi tidak merusak lingkungan atau habitat dari si ikan. Habitat itu bahasa IPA namanya tempat tinggal. Habitat itu adalah bahasa IPA, artinya tempat tinggal. Kalau bahasa Inggrisnya tempat tinggal kan house atau home. Kalau bahasa IPA tempat tinggal untuk hewan namanya adalah habitat. Ya, diingat ya, itu bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa IPA biasanya digunakan di IPA. Tuh, oke, kemudian kita diskusi. Pertanyaan di bawah itu berdasarkan bacaan di atas. Apa nomor 1, halaman 105. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Edo dan teman-temannya? Gotong royong yang dilakukan Pak Edo, Pak Eko dan teman-temannya apa itu? Menarik jaring. Menarik jaring. Berarti Bersama-sama. perkiraan jaringnya itu besar ya anak-anak ya. Nah, langsung ditulis ya biar tidak lupa. Berarti kemungkinan jaringnya ini adalah besar. Sampai-sampai butuh bantuan dari temannya untuk menarik jaring. Misalnya, ayo sini, ayo bantuin aku untuk menarik ini. Dapat ikan paus besar misalnya. Atau dapat ikan lumba-lumba misalnya, kan butuh bantuan karena besar ikannya. Ya. Oke, sudah ditulis? Sudah. Lanjut nomor 2. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Gotong royong. Gotong royong. Kemudian yang kedua? Ada 2 sikap baik. Kerjasama itu hampir mirip dengan gotong royong. Ada satu lagi. Saya bisa ulangi ceritanya. Saya nggak buku. Oke, saudara ulangi ya ceritanya ya. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu Menggunakan dibagikan rata kepada 7 orang termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualannya ikan bisa dibagi sama rata. Pada saat itu tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Ayo, ada 2 sikap baik. Bekerja sama. Tradisional. Memakai perahu tradisional. Setelah ikan didapat, kemudian kan dibagikan ke Halaman berapa? berbagi. Tujuh masalah mas berbagi. Halaman 105.
Jadi di sini dijelaskan di dalam cerita, anak-anak harus cermat ketika membaca cerita, harus paham maksud ceritanya apa. Karena pertanyaannya sesuai dengan apa yang ada di dalam cerita, jawabannya pun juga sesuai. Jadi jawabannya adalah sikap baik yang bisa dicontoh dalam cerita tersebut ada 2. Yang pertama gotong royong, ada 3. Gotong royong, kerjasama dan berbagi. Kan di sini dijelaskan. Ketika dia mendapatkan ikan, dia langsung dibagi kepada 7 orang. Nomor ya kan? 1 apa, Us? Ayo, Mbak Anissa jangan telat. Mbak Anissa dari mana aja tadi udah dijawab. menari jaring. Oke, coba. Menari Nomor 1 apa? Kasih tahu Mbak Anissa. Menari jaring. Menari jaring. Ditulis ya, langsung ditulis. Karena usah cepet ini. Waktunya enggak cukup. Oke, sudah ya. Nomor 1 tadi menarik jaring. Nomor 2, sikap baiknya adalah Gotong royong. Kerjasama dan berbagi. Langsung ditulis cepat. Ya kan? Sudah bisa nulis cepat kan? Oke, sudah Mbak Anissa? Belum ada. Nomor 1 apa? Nomor 1 masih tanya nomor 1 dari mana aja? Ayo. Menari jaring. Yo, Menari jaring. Jangan ditinggal main kalau Zoom, ya. Jangan ditinggal main, harus fokus. Dadah. Ya. Saya lagi di luar. Tapi saya bawa bukunya tapi pensilnya nggak dibawa, lupa. Ya udah nanti ditulis ya di rumah ya. Ya. Oke, yang bawa buku dan pensil langsung ditulis biar nggak lupa. Sudah? Nomor 2 sudah nulis semuanya? Sekarang nomor 3. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila Sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi ditulis gitu, jangan sila ketiga tok. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi ada penjelasannya, kan di sini dijelaskan. Sila keberapakah itu? Sila ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia, jelaskan. Sekarang dijelaskan. Ayo, bagaimana menjelaskannya? Penjelasan itu berarti kata-kata yang panjang. Anak-anak harus menjelaskan. Boleh langsung ditutup kok. Sudah? Sudah. Oke. Sikap Pak Eko dan warga nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapa? Tadi sudah dijawab kan? Sila ketiga. Ini anak-anak harus tahu. Ini ada 2 pertanyaan di dalam satu soal. Pertanyaan pertama, sila keberapa? Pertanyaan kedua, jelaskan. Nah, yuk. Ini soal hot, anak-anak tahu ya. Soal hot itu dalam satu pertanyaan ada 2 pertanyaan. Sila keberapa itu? Jelaskan. Nah, itu adalah contoh dari soal hot. Ketika anak-anak nanti udah kelas 5, nanti kan ada ANBK. Nanti soalnya pasti seperti ini. Ditanya dulu, kemudian disuruh menjelaskan. Itu namanya soal hot. Soal yang butuh berpikir, ya. Jadi harus konsentrasi. Oke? Sila keberapa sudah dijawab. Sekarang dijelaskan. Ayo. Jelaskan, aplikasi Pancasila sila ketiga itu apa dalam cerita ini? Diulangi ceritanya. Diulang ceritanya. Oke, dengarkan ya. Jadi anak-anak harus mencari penjelasan atau membuat penjelasan yang sesuai dengan sila ketiga dari cerita ini. Paham? Paham. Gimana caranya? Kita baca dulu. Oke, ya sebentar satu lagi. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Perhatikan ceritanya. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu, mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko.
Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata kepada 7 orang. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Oke, sudah ketemu kira-kira sikap yang sesuai dengan sila ketiga? Sila ketiga ini Persatuan Indonesia karena bersama-sama menangkap jaring dan membenarkan jaring. Itu juga bisa, good job. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi aplikasi atau contoh dari sila ketiga itu dilihat dari ceritanya. Caranya begini, Ustazah kasih tahu ya cara menjawabnya. Coba perhatikan dan dengarkan Ustazah. Cara menjawab soal seperti ini anak-anak harus baca dulu. Ya, baca dulu soalnya. Kemudian difahami maksud soalnya ini apa sih Ustazah? Terus setelah dibaca soalnya, oh ternyata kita disuruh mencari sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Kan? Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Kalau udah ada kata-kata Persatuan Indonesia, berarti kan ada gotong royong, kerjasama, itu pasti selalu ada. Nah, kalau udah tahu seperti itu, cari di ceritanya. Sikap-sikap yang gotong royong, sikap-sikap yang kerjasama itu adalah contoh dari aplikasi sila ketiga. Paham? Paham ya? Oke. Jadi seperti itu. Tadi Mbak Alifa sudah bisa memberikan contoh. Benar Mbak Alifa seperti itu ya. Karena memang di ceritanya gotong royongnya itu dari hal ini. Gotong royong menarik ikan. Kemudian ketika mereka tidak nelayan, mereka tidak berlayar, mereka membetulkan jaring bersama-sama. Itu adalah contoh dari sikap Pancasila sila ketiga. Yang lainnya. Ada yang bingung? Coba ada yang bingung? Ada saya. Gimana Mbak Askia, bingung kenapa? Boleh tanya, enggak apa-apa? Bukan. Apa ya? Iya, bingungnya karena apa? Coba. Bingung karena mencari contohnya. Harus paham anak-anak, ini adalah soal hot. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Itu contoh dari sikap sila Pancasila ketiga enggak, Mas Almas? Enggak. Kan berbagi. Berbagi itu sama dengan Pancasila sila keberapa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Nah, kalau Persatuan Indonesia bagaimana? Bersatu. Iya, bersatu. Dari ceritanya yang dicari, di dalam cerita yang dicari. Membetulkan jaring bersama-sama dan menarikkan. Nah, itu benar. Jadi kerjasamanya kan seperti itu di dalam cerita. Kalau berbagi kan mereka sama dengan berperi kemanusiaan, saling membantu. Yuk. Ada yang bingung lagi enggak? Sebelum sudah tutup semuanya harus paham dulu. Biar nanti enggak bingung nanti. Ya. Ayo, Mbak Anissa, kok kameranya dimatikan? Mbak Firza. Ayo, mana ini? Soal ketiga. Jelaskan. Memperbaiki jaring bersama-sama. Ini suaranya siapa ini? Firza. Enggak, saya enggak lihat wajahnya, enggak tahu ini siapa. Nah, gitu loh. Masa Zoom kok dilihatkan ke lantai wajahnya? Kalau Zoom itu stay di depan kamera kayak Mas Bani gitu loh. Mbak Alifa, Mbak Askia, Mas Alfati, Mbak Hansa. Ya, Ustaz sudah tahu Mbak Anissa kalau waktunya habis. Ya, coba Mbak Anissa dulu memberikan contoh, bisa enggak?
menjelaskan tentang sikap dari sila ketiga dari contoh ini. Yuk. Apa? Tadi Mas Bani sudah, Mbak Alifa sudah. Yang belum ini ayo siapa? Satu lagi, kalau satu orang bisa memberikan contoh yang benar, kita akhiri. Contoh tentang Aplikasi sila ketiga yang sesuai dengan cerita. Ayo Mas Al-Fatih mungkin mau membantu. Menangkap ikan bersama-sama. Ayo selain Mas Bani dong. Coba. Ayo. Ayo gimana? kamu ngapain loncat? Karena aku nelayan ibu menarik jaring. Terus? Karena warga kampung nelayan usaha bergotong royong untuk mendapatkan Ikan. Selain bergotong royong mendapatkan ikan, ada lagi ceritanya yang belum disebutkan sama Mbak Azkia. Ketika tidak mendapatkan ikan, apa yang mereka lakukan? Membetulkan jaring yang rusak. Jaring, Ustazah. Nah, itu jadi lengkap ceritanya. Ya, harus lengkap. Cerita pertama, semua teman-teman Pak Eko dan termasuk Pak Eko juga bergotong royong mencari ikan bersama. Kemudian ketika mereka tidak Membetulkan jaring bersama-sama. Mereka juga membetulkan jaring yang rusak. Nah, atau juga lagi bergotong royong untuk menarik jaring. Nah, itu juga harus disebutkan. Oke, jadi belajarlah anak-anak untuk sering-sering membaca, ya, membaca literasi. Ya, literasi ini harus penting. Ya, anak-anak harus sering-sering membaca karena apa? Dengan membaca kita paham. Kita enggak lemot, kita enggak lama kalau misalnya memahami cerita karena sering membaca cerita dan memahaminya, ya. Gitu ya. Sukalah untuk membaca dongeng, cerita, berita, koran, majalah dan lain sebagainya. Sebagai apa Ustaz? Anak-anak supaya tidak game terus ya. Game terus nanti yang dipikir itu cuman gini-gini tok jari-jarinya ya, jari-jarinya diangkat, diturunkan, digeser gitu tok otaknya ndak bisa berpikir karena berpikirnya apa? Berpikirnya hanya permainan tok, ya kan? Ya, dikurangi untuk bermain game ya. Kalau sering-sering main game nanti belajarnya malas. Kalau nanti lemot ya, memahami pelajaran itu lemot ya, gitu ya. Terus ada pesan satu lagi sebelum kita ada tugas. Tidak ada tugas ya. Tugasnya hanya sering-sering membaca dan memahami ya. Untuk semuanya, tidak hanya untuk Mbak Alifa dan ini aja. Semuanya jangan main game terus, belajar untuk sering-sering membaca dan menjawab pertanyaan dari apa yang setelah dibaca. Gitu ya. Kalau bermain Duolingo. Pokoknya yang enggak sampai berjam-jam, enggak apa-apa. Tapi itu belajar bahasa Inggris. Oh ya, enggak apa-apa kalau tentang pelajaran enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Oke, semoga besok lagi anak-anak menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, anak yang cerdas ya. Jangan lupa saya sering membaca. Oke, sudah cukup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.